Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahanatul Jannah, Stambuk 072 2018 000005, mahasiswi jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni Manajemen Operasi Penangkapan Ikan, dengan judul Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap. Nah, baik, berbicara tentang upaya pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, muncul sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu seperti bagaimana seharusnya upaya yang harus kita lakukan dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap agar sumber daya perikanan tersebut tetap berkelanjutan. Baik, kita lihat slide di sini. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut yang dapat dikelola sebesar 5,8 juta kilometer, yang memiliki keanekaragaman sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Kemudian potensi lestari sumber daya ikan atau Maximum Sustainable Yield atau MSY di perairan laut Indonesia itu sebesar 6,5 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan hanya sebesar 5,2 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari MSY. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat berdasarkan data FAO 2014, pada tahun 2012 Indonesia itu menempati peringkat kedua untuk produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat untuk produksi perikanan budidaya di dunia. Kemudian fakta ini dapat memberikan gambaran bahwa potensi perikanan Indonesia itu sangat besar, sehingga bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, maka dapat menjadi salah satu modal besar atau modal utama pengembangan pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian untuk besarnya potensi perikanan tangkap di perairan umum yang memiliki total luas sekitar 54 juta hektar yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa, dan genangan air lainnya. Kemudian diperkirakan mencapai 0,9 juta ton ikan itu per tahunnya. Sementara untuk perikanan budidaya, potensi yang dimiliki adalah berupa perikanan budidaya air laut seluas 8,3 juta hektar yang terdiri dari 20% budidaya ikan, 10% budidaya kekerangan, 60% budidaya rumput laut, dan 10%-nya lagi untuk kebutuhan lainnya. Nah, kemudian permasalahan yang sering terjadi, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini masih banyak permasalahan yang sering terjadi, seperti masih maraknya aktivitas illegal fishing atau penangkapan yang ilegal yang melanggar hukum. Kemudian gejala overfishing atau kelebihan tangkap. Kemudian masih terdapat penggunaan alat yang dapat merusak ekosistem. Dan yang keempat, sistem pengawasannya itu atau sistem hukumnya itu masih lemah dan belum efektif. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa salah satu permasalahannya yaitu karena terjadi yang namanya overfishing. Jadi salah satu alasan mengapa overfishing ini masih saja terjadi, jadi sebagian besar armada penangkapan ikan nasional didominasi oleh ukuran kapalnya itu masih 5 GT ke bawah, yakni sebesar 89% pada tahun 2012. Kemudian kapal penangkap ikan yang berukuran 5 GT ke bawah umumnya hanya mampu beroperasi di perairan pantai atau perairan teritorial atau di bawah 12 mil. Nah, kemudian permasalahan pada budidaya perikanan, yang pertama itu kebutuhan pakan yang masih tergantung dengan impor dari negara lain. Kemudian yang kedua, sebagian besar usaha perikanan budidaya di Indonesia itu masih sering terjadi konversi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang ketiga, ketersediaan induk ikan dan udang unggulan masih sangat terbatas. Kemudian beberapa permasalahan yang terjadi di atas itu tentunya harus kita atasi, atau kita harus melakukan pengelolaan yang lebih baik agar potensi sumber daya perikanan dapat menjadi modal utama pembangunan masa kini dan masa depan. Nah, caranya seperti apa? Jadi bagaimana cara kita mencapai aktivitas perikanan yang berkelanjutan?
Menurut Charles 2001, dalam paradigmanya tentang Sustainable Fisheries System, mengemukakan bahwa pembangunan perikanan yang berkelanjutan harus dapat mengakomodasi 4 aspek utama yang mencakup pertama yaitu keberlanjutan ekologi. Artinya harus ada keberlanjutan ekologi dengan cara memelihara keberlanjutan stok atau biomas sumber daya ikan sehingga pemanfaatan tidak melewati daya dukung serta meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya. Kemudian yang kedua, harus ada keberlanjutan sosioekonomi atau memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan dengan mempertahankan atau mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang layak. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan komunitas. Artinya menjaga keberlanjutan lingkungan komunitas atau masyarakat perikanan yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan atau kesepakatan bersama yang tegas dan efektif. Kemudian keberlanjutan kelembagaan. Nah, di sini keberlanjutan yang dimaksud yaitu menjaga keberlanjutan tata kelola yang baik, adil, bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif guna mengintegrasikan atau memadukan 3 aspek utama yang telah dibahas sebelumnya. Nah, jadi itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga sumber daya perikanan tetap berkelanjutan. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.